Kita harus siap apapun yang menjadi tantangan politik di 2024. Tapi kita semua harus bersabar karena masih panjang dan kita lihat perkembangan secara baik-baik. Nanti apa yang paling tepat kita akan muncul di sana. Menurut Caimin, yang terpenting saat ini bagaimana bisa menaikkan elektabilitasnya dengan selalu menyapa masyarakat di berbagai daerah. Kenapa Caimin pede banget nyapres? Ditulis oleh Adin dari siwar.com. Orang yang tertarik dengan politik tentu tahu tentang sosok ini. Muhaimin Iskandar atau dikenal dengan nama akrab Caimin merupakan orang yang berani berseteru dengan Gus Dur yang merupakan tokoh NU yang sangat disegani. Hasilnya hampir selama 2 dekade Caimin tetap kuat menjadi ketum PKB. Melihat jejak politik Caimin, saya dan mungkin pihak lain sering menyangka jika dia adalah orang yang terlalu percaya diri sehingga terkesan tidak tahu malu. Tapi dengan modal inilah Caimin mampu bertahan di PKB dan membawa PKB menjadi partai kuat di tanah air. Menolak lupa tahun 2019 lalu, bagaimana percaya dirinya Caimin untuk jadi capres, padahal saingannya teramat berat yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Caimin seolah tidak mau tahu, deklarasi terus jadi capres di mana-mana waktu itu. Hasilnya Caimin tidak ikut Pilpres 2019. Uniknya walaupun gagal hanya sekedar ikut Pilpres 2019, tetapi Caimin tetap jadi ketum PKB. Sepertinya kepercayaan dirinya jadi capres tidak terlalu bertujuan benar-benar ikut Pilpres, tapi hanya sekedar menaikkan elektoral PKB. Terbukti PKB mampu meraih suara signifikan di pemilu 2019 lalu sebesar 13,5 juta suara. Hasil ini sepertinya karena kepercayaan diri Caimin yang seolah kelewat batas dan kemampuan tapi mampu mengantarkan Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi wakil presiden RI mendampingi Presiden Jokowi. Sasaran kepercayaan diri tinggi Caimin bukanlah posisi presiden atau wakil presiden bagi dirinya, tapi lebih kepada naiknya raihan suara PKB di setiap pemilu. Kondisi ini memberikan efek positif bagi citra Caimin di internal PKB. Terbukti Caimin tetap menjadi ketua ketum PKB sampai saat ini. Ketua Umum atau Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin, menyatakan bahwa dirinya hingga kini masih optimistis maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 sebagai calon presiden atau capres. Menurut Caimin, kepercayaan dirinya itu lahir karena mendapatkan mandat sebagai capres dari hasil Muktamar PKB di Bali 2019. Pemilu tahun 2024 nanti agak berbeda bagi PKB. Pertama, PKB yang merupakan partai untuk mewadahi aspirasi warga NU belum tentu punya tokoh yang ikut Pilpres. Saya pesimis sebagaimana 2019 Caimin tidak akan ikut Pilpres. Walaupun sekarang PKB berkolaborasi dengan Partai Gerindra, tapi sepertinya Prabowo dan Gerindra tidak terlalu melirik Caimin jadi cawapres. Jika 2019 Caimin berhasil mendorong Kiai Haji Ma'ruf Amin jadi cawapres, maka 2024 nanti kira-kira siapa tokoh yang akan membawa berkah elektoral bagi PKB? Kedua, hubungan Caimin dengan PBNU sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini cukup berbahaya karena PKB berpotensi kehilangan suara dari warga NU. Saya penasaran pemilu 2024 nanti berapa suara rakyat yang akan diraih PKB? Jika anjlok mungkin inilah waktunya Caimin lengser jadi ketum PKB. Kita nantikan saja. Bagaimana menurut Anda? Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak kepada saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan kurang mampu. Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Lucu, maksud hati mau hantam pemerintah. AHY malah tampol bapaknya, Nasdem dan Demokrat. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Perjuangan AHY dan kader Partai Demokrat dalam mendapatkan tiket cawapres Anies patut diacungi jempol. Pasalnya sudah jelas-jelas ditolak oleh PKS dan Nasdem, tapi mereka masih terus berusaha. Kalau diibaratkan profesi, Partai Demokrat itu adalah pemadam kebakaran yang punya moto pantang pulang sebelum padam, pantang menyerah sebelum dapat tiket cawapres, kura-kura begitu. Pokoknya segala cara dilakukan demi saudara Ibas itu jadi calon RI 2. Mulai dari pamer prestasi SBY, promosikan tagar AHY pemimpin berprestasi,
mengancam Anies, PKS dan Nasdem kalau bukan AHY yang jadi cawapres Anies bisa kalah dan lain-lain. Padahal yang orang lain lihat sebenarnya bukan kata-kata saja, karena kata-kata bisa bohong, tapi rekam jejak dan kenyataan yang terjadi. Rekam jejak tidak bisa dibohongi karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengubah masa lalunya. Begitupun dengan fakta yang ada di lapangan. Itu jauh lebih jujur daripada sekedar tagar yang diviralkan di Twitter. Lantas seperti apa rekam jejak AHY yang membuat PKS dan Nasdem enggan mengusungnya itu? Para kala nyalon gubernur DKI jadi ketum partai lewat jalur giveaway, tidak punya pengalaman mengelola pemerintahan. Pensiun dini dari tentara dengan pangkat terakhir mayor, dan ketika ada masalah dikit, Pepo langsung turun gunung. Alias orang ini tidak mandiri bro and sis. Bandingkan dengan Gibran, yang selama ini menjabat sebagai wali kota Solo tidak pernah sekalipun Jokowi turun gunung. Padahal jelas permasalahan yang dihadapi jauh lebih besar daripada masalah yang dihadapi oleh AHY. Karena AHY hanya memimpin kader Partai Demokrat Vergoso, sementara Gibran memimpin semua kader partai yang ada di Solo, termasuk warga yang tidak punya partai atau anti terhadap partai juga dipimpinnya. Gak ada tuh dia melapor ke bapaknya, ngeluh susahnya jadi wali kota. Jadi dari sini saja kita sudah bisa bedakan yang mana petarung dan yang mana aleman alias anak manja. Sehingga wajar bila kemudian AHY ditolak oleh Nasdem dan PKS. Karena jadi wapres itu bebannya lebih berat dari jadi ketum partai Vergoso. Sedangkan AHY baru jadi ketum Demokrat saja dia sudah kewalahan. Sampai bapaknya turun gunung berkali-kali. Hanya saja bukan AHY namanya kalau tidak tahu diri. Meskipun sudah ditolak mentah-mentah, usahanya untuk jadi cawapres jalan terus. Kali ini yang dia lakukan adalah menyerang pemerintah. Jadi beberapa waktu yang lalu, ia pidato di hadapan para kader Partai Demokrat. Tuduhan-tuduhan pun diarahkan ke kabinet Jokowi di pidato itu. Mulai dari mengatakan kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada wong cilik hingga mengkritik sektor pertanian. Padahal kurang apa lagi Presiden Jokowi berpihak kepada wong cilik. Segala bansos diberikan kepada masyarakat miskin, mulai dari PKH, BPNT atau bantuan sembako, PBI atau Kartu Indonesia Sehat, BLT BBM, sembako adaptif, BLT minyak goreng, bantuan yatim piatu atau YAPI, bantuan modal usaha atau PENA, BPNT PPKM, bantuan permakanan lansia dan lain-lain. Termasuk ada LPDP, Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan KIP Kuliah. Yang ini memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ketahuan banget kalau AHY kurang baca data dan tidak melihat kondisi real di lapangan. Justru yang tidak berpihak kepada wong cilik itu adalah mantan Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas NMB. Di saat